Berlanjut di cerita Xiao Yan. Bertepatan di sebuah puncak gunung, di sanalah komplotan anggota paviliun petir angin berkumpul. Di tempat itu juga Fei Tian sedang memimpin pasukannya. Dalam beberapa menit mendatang tiba-tiba saja, pandangannya teralihkan, dia mampu merasakan bahwa ada sekelompok manusia yang mulai datang mendekat. Dengan cepat dia memerintahkan kepada bawahannya untuk menangkap mereka yang berani mencari masalah, hidup ataupun mati. Namun baru saja mengatakan itu, tiba-tiba saja kelompok bawahan mereka yang diperintahkan sebelumnya, entah kenapa terpental dengan keras, sebuah pedang balok menghantam kepalanya. Fei Tian seketika menjadi sangat kaku melihat adegan mengerikan itu, lantas bertanya, bolehkah aku tahu, siapa yang berani menyerang markas dari paviliun milikku? Seketika suara tawa mengatakan, pemimpin paviliun Fei Tian, sudah beberapa tahun kita tidak bertemu, tidak disangka kau masih saja menggunakan nama petir angin, untuk mendukung latar belakangmu. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan langsung muncul di hadapannya. Melihatnya, tentu saja niat membunuh melonjak dalam pandangan matanya, tentu nama Xiao Yan tidaklah asing lagi baginya. Bocah tersebut telah membuat banyak masalah dengan paviliun petir angin beberapa tahun yang lalu. Fei Tian lantas bertanya, kenapa, kau sudah mendapatkan beberapa bala bantuan, dan siap untuk membalas kami ya? Pertarungan tak bisa dihindarkan, Fei Tian meluap dengan amarah, dia lantas memerintahkan kedua sosok di sampingnya untuk menghadapi yang lain, sementara dirinya akan membuat perhitungan langsung dengan Xiao Yan. Hari ini, dia bersumpah akan membiarkan bocah itu membayarnya. Fei Tian menghilang dari tempatnya berpijak, dengan kecepatan penuh melancarkan serangan dengan kekuatan petir di tubuhnya, dalam sekejap meluncur tepat di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan dengan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghantam tubuh Fei Tian, dan dia lantas tersenyum sembari berkata, Lei Zunze, apakah kau tidak takut paviliun milikmu akan kehilangan wajah, hanya karena membiarkan kucing dan anjing kecil ini keluar bertarung? Puncak pegunungan seketika menjadi medan pertarungan berdarah, Xiao Yan melepaskan serangan mematikan, dan hanya satu pertukaran saja, Fei Tian lantas terpental mundur dengan kondisi memuntahkan darah. Pandangan matanya seketika mengungkapkan rasa ketidakpercayaan, mengapa bisa kekuatan bocah ini sudah mencapai ranah Douzun? Fei Tian hanya bisa menelan ludah kepahitan. Pada tahun sebelumnya, bukankah kekuatan Xiao Yan masih berada jauh di bawahnya, tetapi entah kenapa sekarang bisa demikian. Lei Zunze muncul beserta dengan kedua orang di sampingnya. Lantas berkata Xiao Yan, kau sangat berani. Saat itu aku melepaskanmu dikarenakan, hanya memandang Feng Zunze, lantas apa balasanmu sekarang, kau malah datang untuk membuat masalah dengan kami. Mendengarkan itu, apa balasan Xiao Yan, dia malah makin merendahkannya, mengatakan, itu hanya karena keterampilan murid paviliun petirmu yang rendahan. Lei Zunze melayang dengan kekuatan petir di tubuhnya, lantas dia menegaskan, selama beberapa tahun tidak bertemu, ternyata lidahmu sudah menjadi semakin tajam. Aku yang dulu hanya memandang Feng Zunze, karenanya aku berikan saran padamu, untuk segera pergi secepat mungkin. Xiao Yan mengatakan, kau semakin bercanda, apakah kau tidak tahu bahwa paviliun milikmu telah menyerang anggota paviliun bintang jatuh di depan banyaknya orang, lantas apakah masih pantas bagimu untuk memandang nama Feng Zunze? Di samping Lei Zunze, ada dua lelaki tua yang berasal dari pimpinan suku Macan Bumi, dan suku Serigala Bulan Perak, mereka adalah suku cabang dari ras burung ponik, mengingat hubungan mereka dengan petir angin sangatlah dekat, sehingga masalah untuk menyinggung tiga elit Douzun saat ini, dipastikan akan sangat beresiko. Tetua Macan dan Serigala menyarankan, karena kau sudah membalas Fei Tian yang menyerang murid paviliun bintang jatuh, aku pikir permasalahan ini sudah tuntas. Bagaimana menurutmu? Nah, dalam percakapan mereka tidak ada salah satu darinya yang mau mengalah. Xiao Yan ingin mereka meninggalkan tempat itu, begitupun sebaliknya. Sampai pada akhirnya tiba-tiba saja suara gemuruh membawa tekanan tingkat tinggi, perlahan mulai mendekat menuju ke arahnya. Lei Zunze beserta dengan anggotanya seketika merasakan hawa kekuatan luar biasa, berasal dari tiga ahli Douzun. Kedatangan kekuatan besar yang mengguncang kelompok paviliun petir angin, membuat mereka merasakan hawa tekanan menakutkan. Lei Zunze menelan ludah kepahitan, dia menatap seorang wanita muda, dan juga lelaki di samping Xiao Yan, membuatnya bertanya-tanya dengan penuh rasa heran, bagaimana mungkin,
sejak kapan Paviliun Bintang Jatuh memiliki begitu banyak pasukan elit Douzun? Lei Zunze hanya bisa memendam amarah di hatinya, andai saja aku tahu akan begini jadinya, harusnya aku sudah membunuhmu pada saat itu. Xiao Yan tersenyum dingin sembari menyuruh mereka semua untuk pergi, dan meninggalkan tempat itu sesegera mungkin. Lei Zunze hanya bisa memasang ekspresi kekejaman, tanpa melakukan tindakan apapun, lantas ia berkata, masalah ini terlalu dini bagimu untuk bersikap arogan, aku akan datang kembali untuk meminta bayaran atas semua perbuatan yang kau sebabkan hari ini. Selepas berhasil mengusir mereka dengan paksa, Xiao Yan kemudian kembali terfokus kepada tujuan utamanya, demi mendapatkan buah tunas jiwa. Xiao Yan kemudian berdiskusi dengan teman-temannya, mereka membicarakan tentang lokasi di mana tempat sisa-sisa peninggalan kuno yang telah muncul. Dikabarkan, sisa peninggalan kuno ditinggalkan oleh seorang elit Douzeng, tempat itu sangatlah berbahaya, selain banyak jebakan, ada juga penghalang yang berada di dalamnya. Segel ruang yang ditinggalkan oleh Douzeng tersebut, diperkirakan akan rusak 3 hari mendatang. Hal yang perlu ditakutkan yang lain, adalah suku asli tempat ini, yaitu suku Piton 9 Tanah. Karena ada masalah internal, mereka memilih untuk tidak merahasiakan reruntuhan kuno tersebut muncul di wilayah mereka, ditambah, dikabarkan orang-orang mereka banyak yang hilang diculik, bahkan beberapa elit Douzun. Singkat cerita 3 hari berlalu, segel yang menutupi bagian terdalam reruntuhan kuno itu, semakin menipis, tetapi tentu ada bahaya tersendiri, dikarenakan konflik sekecil apapun, kemungkinan akan segera terjadi. Xiao Yan duduk di atas batu besar, sembari menatap rembulan, dan berkata, Sun Er, tunggu aku, setelah aku menyelesaikan semua permasalahan tentang tubuh guru, maka aku akan berangkat untuk menemuimu di klan Gu. Ketika malam semakin larut, tiba-tiba saja, ada sebuah kejadian aneh yang muncul di tempat markas mereka beristirahat, sebuah bayangan hitam, alias seseorang sedang memakai topeng di wajahnya cukup mencurigakan, yang lebih membingungkan, targetnya adalah Ziyan. Sebuah kekuatan mata hijau yang begitu menakutkan, membuat tubuh Ziyan seketika membeku, semacam ada ilusi yang mengendalikannya. Xiao Yan dengan cepat segera melakukan antisipasi, kekuatan api surgawi dikeluarkan untuk menghentikannya. Namun sayang ketika ledakan terjadi, sosok hitam yang memakai topeng itu, sudah menghilang setelah bertarung secara singkat. Xiao Yan bertanya-tanya, sebenarnya dia berasal dari mana? Mengapa tiba-tiba ingin menyerang Ziyan? Beberapa kemungkinan yang bisa mendekati pendapat mereka masing-masing adalah, sosok yang datang untuk menargetkan Ziyan sebelumnya adalah, kelompok yang telah membunuh anggota dari Piton 9 Tanah. Ziyan mengatakan bahwa, dia sempat mendapatkan pengaruh dari ingatannya, serasa hampir dikendalikan oleh kekuatan mereka. Namun beruntungnya aku mendapatkan perlindungan dari garis keturunanku, meskipun dirinya tidak sepenuhnya dikendalikan. Tetapi jelas saja kemampuan bertahannya pada saat itu telah menghilang. Untuk sementara, kita tidak boleh meninggalkan Ziyan sendirian. Orang yang datang sebelumnya sangatlah aneh, dan kita tidak tahu dari mana asal mereka. Besar kemungkinan para ahli dari suku Piton 9 Tanah, menghilang di tangan mereka, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun, itu dikendalikan melalui pikirannya. Karenanya, kita harus lebih berhati-hati. Segel peninggalan kuno tersebut akan hancur esok lusa. Pada saat itulah, kita harus memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin untuk memasukinya. Jika tidak kita bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan apapun untuk mengambil buah tunas jiwa, demi guru.